Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Nugraha Sadri dari Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang NKRI dan penguatan pendidikan, tinjauan hak dan kewajiban warga negara. Satu bidang yang mesti diperkuat dalam rangka menuju stabilitas NKRI adalah pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, terlebih warga negara di negeri ini, negara dan pemerintahnya, maka pendidikan harus ditumbuh kembangkan secara sistematis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang di Republik ini. Hal tersebut dapat diartikan bahwa manusia sebagai pusat pendidikan harus menjadikan program pendidikan sebagai alat pembebasan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang bermartabat. Indonesia merupakan satu dari beberapa negara di Asia Tenggara yang mengadopsi sistem pemerintahan Barat pasca dihapusnya sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah tahun 1920 Masehi menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan dirasa menjadi tolak ukur yang sangat penting bagi kehidupan dan kemajuan NKRI. Masih banyak warga negara di negeri ini yang belum mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dalam hal pendidikan. Padahal pendidikan merupakan salah satu indikator penting bagi kemajuan sebuah negara. Seringkali lembaga pendidikan dijadikan tempat untuk menimbun segudang diskriminasi dan sikap tidak demokratis. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan kembali kepada pilar-pilar kebangsaan dalam wadah negara NKRI. NKRI dan penguatan pendidikan yang kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara diharapkan menjadi sebuah penguatan nilai-nilai di dalamnya. Pendidikan di Indonesia yang sudah berada di titik nadir peradaban perlu diarahkan untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai pendidikan hanya berpihak kepada orang-orang yang mampu saja dan mengenyampingkan orang-orang miskin. Setiap warga negara berpotensi menjadi pelopor di negerinya sendiri, ketika potensi-potensi yang ada dalam dirinya bisa dikembangkan untuk kemajuan bangsa ini. Satu, kekuatan NKRI. Sebelum Indonesia merdeka, ternyata negara ini telah mengalami perjalanan panjang untuk meraih kemenangan. Perbedaan kondisi dan tuntutan ditanggapi bangsa Indonesia berdasarkan nilai perjuangan bangsa. Kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan sebagai pondasi kekuatan dalam proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bangsa yang diakui kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 walaupun sedikit mengalami pergolakan pasca proklamasi. Semangat perjuangan bangsa Indonesia yang gigih dan tidak mengenal lelah serta menyerah terbukti dengan diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari dulu hingga sekarang, warga negara Indonesia telah membuktikan peran mereka demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui berbagai aspek, hingga semuanya menjadi suatu kekuatan dan karakter tersendiri bagi kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2. Warga negara dan keharusan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia dan berlangsung sepanjang hayat sejak kelahirannya ke dunia.
Anak memiliki kebutuhan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia agar dapat melakukan aktivitas sosial di masyarakat tempat mereka berada. Artinya, pendidikan tidak sebatas pembekalan ilmu pengetahuan, melainkan tujuannya lebih mendalam, yaitu penguatan kepribadian individu sebagai warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara tersurat telah disebutkan dengan jelas posisi warga negara, orang tua, dan pemerintah. Ketiga komponen ini memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya segala yang terkait dengan pendidikan harus diusahakan oleh pemerintah, mulai dari penyelenggaraan sarana, ketersediaan pengajar, bahkan pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memaksa warga negaranya untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan tidak harus terbentuk sekolah. Pendidikan bisa diartikan proses yang tadinya tidak tahu menjadi mengerti, yang sebelumnya tidak bisa menjadi terampil. Masyarakat memiliki tanggung jawab sosial, artinya tatanan kehidupan menjadi hak sepenuhnya warga negara untuk mengelola sistem sosial termasuk pendidikan orang tua sekalipun. Terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan proses pembangunan pendidikan, negara diamanatkan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Atas dasar itu, dikembangkan pula garis besar kebijakan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hal-hal berikut. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 3. Aspek pendidikan sebagai langkah peradaban. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan menyongsong masa depan yang lebih baik, harus dilakukan perjuangan non-fisik sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan perjuangan yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, sampai pada ketertinggalan. Pendidikan dimaksud tidak sebatas al-ta'lim, melainkan al-tarbiyah, al-ta'dib, dan juga al-riyadah. Dalam konteks historis sosiologik, pendidikan Islam pernah dimaknai pendidikan atau pengajaran keagamaan atau keislaman. Al-tarbiyah al-diniyah, ta'lim al-din, al-ta'lim al-dini, dan al-ta'lim al-islami. Nilai-nilai pendidikan yang dijadikan dasar atau landasan sebagai aspek penting untuk menuju Indonesia berkarakter adalah nilai kesadaran, nilai kejujuran, nilai kebenaran, nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai keagamaan.
Bila nilai-nilai tersebut ditanamkan secara intens dalam diri warga negara, lambat laun penyimpangan-penyimpangan, pembodohan siswa secara sistematis, adanya manipulasi nilai, guru tidak percaya diri, gaya belajar yang membodohkan siswa, soal ujian yang sama persis dengan soal ujian tahun sebelumnya, pemberian hukuman yang tidak mendidik dan guru yang tidak ideal, 18 yang selama ini mewarnai bangsa dan terkikis dan berubah menjadi sentuhan pendidikan yang lebih berperadaban. 4. Problematika pendidikan di Indonesia. Dalam proses penguatannya, selalu saja muncul masalah atau problem serius yang menghambat intensitas pendidikan dan sudah pasti mengusik bangsa ini. Terdapat 4 fakta mengenai problematika pendidikan di Indonesia, meliputi: fakta pertama, berdasarkan Undang-Undang Dasar, adanya pesan atau perintah Undang-Undang Dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selama 55 tahun telah dibentuk Kementerian Khusus Pendidikan dan Kebudayaan, namun program-program peningkatan pendidikan nasional selalu saja mengalami perubahan dari waktu ke waktu, ganti menteri, ganti kebijakan. Adapun fakta kedua, secara umum, tujuan pendidikan nasional sudah baik dan bahkan sangat mulia. Secara institusional, pendidikan telah menyiapkan perangkat institusi untuk pelaksanaan program pendidikan tersebut. Namun kenyataannya, program pemerintah belum maksimal. Masih adanya dikotomi dalam pendidikan dan lemahnya kebijakan Kementerian Pendidikan terhadap lembaga-lembaga keagamaan. Beberapa hasil penilaian dari para ahli mengenai program pendidikan tersebut, yaitu pertama, negara bangsa Indonesia yang berdiri berdasar cita-cita budaya demokrasi diharapkan akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Namun yang terjadi setelah abad merdeka, bangsa ini tidak semakin cerdas. Kedua, ironis dan sangat memprihatinkan. Seharusnya sistem pendidikan mampu membebaskan anak-anak menjadi manusia utuh bermartabat, namun kenyataannya menjadi alat penyiksa. Ketiga, adanya kondisi di mana sistem pendidikan tergilas oleh kekuatan-kekuatan lain sehingga menghambat tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan belum sepenuhnya demokratis. Diperlukan penguatan hubungan antara institusi, politik, ekonomi, agama, dan pendidikan yang ideal menuju masyarakat negara yang demokratis. Beberapa terobosan harus dilakukan dalam proses penguatan pendidikan di negeri ini. Strategi dasar meliputi 4 strategi dasar, yakni: pertama, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Kedua, relevansi pendidikan. Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Keempat, efisiensi pendidikan. Berdasarkan keempat strategi tersebut, secara umum, strategi tersebut dibagi menjadi 2 dimensi, yakni peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 5. Menjadi civilized people. Manusia sebagai makhluk beradab tidak lepas dari unsur-unsur yang baik berupa wujud-wujud kebudayaan dan peradaban, idealisme, kelakuan, dan wujud benda. Supremasi peradaban sebuah negara, sebuah bangsa identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi modern. Kepedulian, kesantunan, dan kesetiakawanan merupakan sikap utama yang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia. Dalam menopang peradaban bangsa, kekuatan pendidikan merupakan hal yang utama. Bangsa yang beradab tentunya selalu memberikan space khusus untuk pendidikan. Semakin banyak ruang untuk pendidikan, semakin tinggi peradaban yang akan diukir.
Dengan memahami aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan akan membangun peradaban baru yang sesungguhnya. Dalam setiap aspeknya, ia akan menjelaskan tujuan sebuah peradaban, beberapa besar pengaruh internal dan eksternal dalam mempertahankan peradaban, dan kemudian memberikan kesimpulan pada sistem yang akan dipakai dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan yang demikian mampu memberi efek global dalam pembangunan peradaban. Perlu dicamkan bahwa peradaban yang maju tidak akan melewatkan generasinya bertahan hidup tanpa sentuhan ilmu pengetahuan. Kesimpulan, hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai seorang warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Mengidealisasikan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan dapat terrealisasikan dengan baik melalui penerapan nilai kesadaran, nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai keagamaan, serta keterlibatan warga negara dalam bela negara sebagai bentuk penguatan NKRI dalam mewujudkan dan melibatkan warga negara dalam menjaga stabilitas pendidikan. Karena hal ini merupakan beberapa obsesi besar bagi negara yang berkarakter. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.